Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program UAS Alpro 2. Baris di sini untuk mencoba impor Java Library Scanner dan Array. Scanner ini untuk mengambil input dari keyboard pada program berbasis teks, dan ini array untuk mengurutkan sebuah elemen-elemen array dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini main metodenya, dan baris ini dan ini untuk mendeklarasikan sebuah array dengan variabel nama array dan variabel nama tampung dengan tipe data masing-masing integer dan string. Dan ini baris ini digunakan untuk mencetak. Baris ini digunakan untuk membuat scanner baru dengan nama variabel input data. Baris ini digunakan untuk mencetak apa-apa yang ada di dalam kurung ini. Baris ini digunakan untuk menggunakan scanner dan menyimpan apa saja yang diketik ke dalam variabel input. Nah, di sini apa yang diketik tadi akan ditampung di dalam array tampung dengan menggunakan metode split. Maksudnya adalah elemen-elemen tadi akan dipisahkan berdasarkan dua angka atau dua huruf. Dan ini untuk mencetak. Dan ini untuk menginisiasi sebuah array dengan dimensinya adalah dimensi dari array tampung. Dan ini perulangan ini digunakan untuk menampung adalah digunakan untuk menginisiasi array, bahwasannya elemen-elemen array ini adalah konversi dari elemen-elemen array tampung. Nah, baris ini digunakan untuk jumlah data, untuk menampilkan jumlah data. Ini untuk mencetak. Ini adalah suatu kondisi if else. Jika dimensi dari array adalah genap, maka mencetak genap, dan jika tidak, maka mencetak ganjil. Ini sigma data. Baris ini digunakan untuk mencetak sigma data. Ini adalah inisialisasi jumlah. Ini adalah untuk mencetak, dan ini adalah sebuah perulangan yang berguna untuk menambahkan semua elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah array ini. Dan ini adalah untuk mencetak seluruh elemen-elemen array tadi. Dan ini untuk mencetak, ini untuk mencetak jumlah array tadi. Jumlah elemen-elemen yang telah dijumlahkan tadi. Nah, ini adalah untuk mencari mean atau rata-rata. Ini terdapat inisialisasi mean sama dengan 0, jumlah sama dengan 0 dengan tipe data double, dan ini adalah sebuah for atau perulangan yang digunakan untuk menjumlahkan semua elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah array tadi. Dan ini adalah rumus dari mean sendiri, yaitu ini jumlah dibagi dimensi array, dan ini untuk mencetak, dan ini untuk mencetak, dan ini untuk mencetak mean tadi atau hasil dari perhitungan mean tadi. Nah, ini digunakan untuk sorting data, yaitu ini untuk mencetak sorting, ini untuk mencetak, ini untuk mencetak, dan for ini perulangan ini digunakan untuk mencetak semua elemen-elemen yang tersimpan di dalam array. Dan ini untuk mencetak, dan ini untuk mencetak, dan ini untuk mencetak, dan ini baris ini digunakan untuk mengurutkan semua elemen yang terdapat di dalam array dari yang terkecil hingga terbesar. Dan ini digunakan untuk mencetak elemen-elemen array yang tadi yang telah diurutkan tadi. Dan ini adalah untuk mencetak. Baris ini adalah untuk median, di mana ini adalah inisialisasi double median, dan deklarasi ME3 bertipe data double, dan ini adalah deklarasi integer ME1 dan ME2. Ini adalah array sort array, di mana berguna untuk mengurutkan elemen-elemen array, dan ini adalah untuk mencetak, dan ini adalah untuk mencetak, dan ini adalah sebuah kondisi if else, di mana jika dimensi array adalah genap, maka rumus dari median adalah sebagai berikut. Dan ini adalah untuk mencetak mediannya. Ini adalah ME1 dimensi bagi 2, ME2, ME1 plus 1, ME3, array indeks ke ME1 min 1 ditambah array indeks ke ME2 min 1. Dan jika dimensi dari array tersebut ganjil, maka rumus dari median adalah ini, ME3 array indeks ke array dimensi array dibagi 2. Maka sistem outputnya mencetaknya adalah ME3 ini. Nah, ini untuk mencari nilai modus. Ini adalah inisialisasi modus. Ini terdapat array sort ini untuk merubah suatu elemen-elemen array, ini untuk mencetak, baris ini untuk mencetak juga, dan ini adalah untuk perulangan ini digunakan untuk mencetak semua elemen-elemen yang terdapat dalam array. Dan ini untuk mencetak, ini untuk mencetak. Ini adalah inisialisasi array flag, sebuah array dengan variabel nama array flag dengan dimensi dari dimensi array. Ini adalah sebuah perulangan untuk menghitung frekuensi. Ini adalah inisialisasi flag sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi variabel elemen dengan sama dengan array index ke i. Dan ini adalah sebuah perulangan dimulai dari C sama dengan I, C kurang dari dimensi array. Dan jika array C sama dengan elemen, array dari indeks C sama dengan elemen, maka flagnya itu nambah. Maka flagnya itu nambah 1. Dan ini adalah inisialisasi array flag indeks ke i itu sama dengan flag, dan ini untuk mencetak nilai flag, dan ini mereset flag sama dengan 0 atau menginisialisasi kembali bahwa flag sama dengan 0. Ini adalah integer maksim, inisialisasi integer max sama dengan 0. Ini perulangan, ini suatu kondisi if jika array flag indeks ke i itu lebih besar dari max, maka maxnya sama dengan ini.
ini untuk mencetak nilai frekuensi tertingginya sama dengan max tadi. Nah, ini untuk status modus. Ini adalah inisialisasi status, ini adalah suatu kondisi jika max sama dengan 1, maka statusnya tidak ada modus. Dan ini untuk mencetak status modusnya. Dan jika tidak, maka inisialisasi integer flag 2 sama dengan 0. Dan ini untuk berulangan yang dilakukan sebanyak i sama dengan 0 sampai i kurang dari dimensi dari array flags. Dan ada kondisi juga jika max sama dengan indeks array flag ke i, maka flag 2 nya itu nambah nambah 1, maka mencetak data modus sama dengan array ke i, indeks array ke i. Nah, ini untuk menentukan status. Jika flag 2 sama dengan 1, maka statusnya modus. Jika tidak, atau jika flag 2 nya sama dengan 2, maka mencetak bimodus. Dan jika flag 2 nya lebih dari 2, maka statusnya multimodus. Nah, ini untuk mencetak status modus tersebut. Oke, langsung menuju ke dataset uji program. Nah, ini dimana jumlah datanya adalah ganjil, ada 5 data. Sigma datanya adalah penambahan seluruh elemen-elemen data. Ini adalah mean, nilai rata-rata 24 dibagi 5. Ini sorting data awal hingga data terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Medianya adalah nilai tengahnya. Nah, untuk modus di sini tabel frekuensi tertinggi adalah 1, maka tidak ada modus. Nah, ini untuk data genap, jumlah datanya terdiri data genap. Untuk jumlah datanya adalah penjumlahan semua elemen. Mean adalah nilai rata-ratanya. Sorting data awal, data hingga data terurut. Medianya adalah 4 plus 7. 4 plus 7 dibagi 2 adalah 5,5. Modus tidak ada modus karena frekuensi tertinggi adalah 1. Untuk selanjutnya adalah data ganjil, di mana sigma datanya adalah penambahan seluruh elemen, ada 132, nilai rata-rata 132 dibagi 5. Terus sorting data awal hingga data terurut, medianya adalah nilai tengahnya adalah 22. Yaitu modus frekuensi tertinggi adalah 2, di mana frekuensi tertinggi tersebut terdapat di angka 22, maka dinamakan status modusnya modus. Terus ini adalah jumlah data genap, sigma datanya penjumlahan semua elemen, mean atau nilai rata-rata 209 dibagi 6, sorting data, data awal hingga data terurut, median 33 plus 44 dibagi 2, terus modus, data sorted hingga ke modusnya frekuensi 22 terdapat frekuensi 2 terdapat di angka 44, maka dinamakan modus karena modusnya cuma ada 1. Oke, terus lanjut ke jumlah datanya adalah ganjil, sigma datanya adalah penjumlahan seluruh data, mean nilai rata-rata 106 dibagi 5, sorting data awal hingga data akhir, median, terus modusnya frekuensi tertinggi adalah 2, di mana terdapat dua angka yang menjadi modus, yaitu 23 dan 24, maka dinamakan bimodus. Oke, lanjut, jumlah datanya adalah genap, sigma data penjumlahan seluruh data 148, mean yaitu rata-rata 148 bagi 6, sorting data awal hingga data terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, median yaitu 25 plus 26 dibagi 2, terus data sorted, terus modusnya terdapat dua angka yang menjadi modus, yaitu 22 dan 26, maka dinamakan bimodus.
Oke, lanjut, jumlah datanya ada 7, sigma data 241, main nilai rata-rata 241 dibagi 7, sorting data, data awal hingga data terurut, data terkecil hingga terbesar, median nilai tengahnya ada 34, 34. Terus modus terdapat 3 modus, yaitu 33, 34, 36, maka dinamakan multimodus. Terus yang terakhir yaitu jumlah data adalah 10, genap, sigma data 341, main 341 dibagi 10, sorting data awal hingga data terurut, mediannya 34 ditambah 35, dibagi 2, 34,5, setelah itu data sorted, frekuensi tertinggi data 2, maka data modusnya itu ada 3 angka yang menjadi modus, yaitu 33, 35, dan 36, maka dinamakan multimodus. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.